absen 19. Saya di sini akan membahas tentang kegiatan proses marketing atau pemasaran produk. Latar belakang saya memulai usaha ini adalah awal memulai usaha ini, saya pada awalnya memang tertarik dengan usaha yang berhubungan dengan desain dan juga gambar. Karena memang saya dari kecil suka gambar, jadi saya ingin jadiin kemampuan saya, talent saya itu untuk membuka usaha dan memperoleh penghasilan. Nah, kemudian saya memutuskan untuk membuat bisnis stiker dengan bahan vinil ini sesuai dengan minat saya dari awal. Bisnis ini termasuk bisnis rumahan bertaraf kecil, namun cukup memiliki peluang. Walaupun peminat stiker itu nggak terlalu banyak, atau mungkin bisa dibilang sedikit, tapi ya kenapa nggak dicoba dulu, ya kan? Dari usaha ini saya bisa menjadikan peluang bisnis untuk kedepannya. Bisnis ini bisa saya jalankan kapan saja, tapi karena berhubung masih sekolah dan daring, tugas yang menumpuk, jadi saya untuk kedepannya bakal ngelakuin usaha ini di waktu-waktu senggang atau di waktu libur panjang, jadi nggak keganggu dengan urusan sekolah dan urusan bisnis. Tahap produksi yang pertama adalah referensi. Nah, referensi ini adalah saya mencari contoh-contoh stiker, dan juga saya juga mencari tren desain, yaitu yang baru-baru ini sedang banyak digunakan, yaitu tren simple illustration. Saya biasanya mencarinya di Pinterest. Nah, setelah saya mencari referensi, melihat-lihat, kemudian saya menggabungkannya dengan imajinasi saya sendiri. Kemudian saya akan berlanjut ke proses sketsa. Tahap kedua yaitu sketsa dan coloring sketsa. Nah, saya menggambar sketsanya itu langsung di aplikasi, dan aplikasi yang saya gunakan itu adalah CSP atau Clip Studio Paint. Nah, karena saya baru pertama kali pakai software itu, dan saya pertama kali juga pakai pen tablet, jadi waktu sketsa dan coloringnya itu memakan banyak waktu, jadi ya cukup membuang waktu sedikit. Nah, saya pertama-tama sudah membuat sketsa yang terlebih dahulu seperti di samping. Kemudian saya membuat line art, ya semacam garis tepi atau garis bantu di sketsa yang saya buat. Kemudian setelah membuat line art, saya akan merapikannya sedikit, kemudian saya lanjut ke proses coloring. Di proses coloring ini saya nggak terlalu banyak makan warna, saya cuma pakai warna-warna terang supaya lebih menarik. Jadi pewarnaannya ini terkesan simple, cuma pakai satu warna dasar, nggak ada gradasi. Jadi ya bisa dibilang desain stiker yang saya buat itu jenisnya simple illustration stiker seperti di samping. Tahap ketiga adalah formatting stiker. Nah, setelah stikernya itu selesai dan finish,
kemudian saya membuat format stikernya itu di software Corel Draw. Nah, seri yang saya pakai itu adalah Corel Draw 2019. Nah, di situ saya menata stikernya untuk memudahkan proses cetak. Tahap yang keempat adalah proses cetak mencetak. Nah, pada proses ini saya proses mencetaknya itu via WhatsApp atau online. Jadi saya hubungi kontak WA dari satu percetakan, kemudian saya order atau pesan untuk print cetak stiker. Nah, seperti di samping ini adalah bukti chat saya sama admin dari percetakannya. Tahap kelima adalah cutting dan pengemasan stiker. Nah, untuk cutting stikernya saya enggak cutting di percetakannya karena itu akan nambah biaya. Jadi saya cuttingnya itu manual pakai gunting di rumah. Kemudian setelah di cutting saya kemas menggunakan plastik OPP atau plastik op. Kemudian saya beri label dari usaha saya ini seperti video di samping. Untuk promosi, saya pertama-tama itu membuat poster dulu seperti gambar di samping, kemudian saya promosikan melalui via WhatsApp, melalui status. Kemudian untuk pemasarannya atau marketingnya saya itu tawarkan ke teman-teman saya, ke teman-teman saya. Kemudian saya minta bantuan mereka juga untuk bantu promosiin di WhatsApp, di WhatsApp juga. Jadi saya promosinya itu utamanya di WhatsApp. Kemudian di sebelah ini ada beberapa bukti chat pemesanan atau konsumen yang memesan desain stiker saya. Nah, untuk pemasaran internal tadi kan saya melalui WhatsApp online. Kemudian untuk pemasaran eksternalnya saya melalui COD. Nah, COD tersebut saya bertemu langsung dengan konsumen untuk memberikan pesanan mereka dan juga proses bayar membayar termasuk di proses COD ini. Nah, dari proses promosi itu, jenis promosi yang saya pilih itu adalah sistemnya pre-order. Jadi kan saya punya dua pilihan desain stiker, yaitu desain pribadi saya dan juga desain custom. Nah, dan harganya itu beda. Desain pribadi saya itu harganya itu sekitar 8.000. Kemudian untuk desain custom karena cukup memakan banyak waktu, karena itu permintaan pelanggan, jadi saya hargain 10.000. Nah, untuk minggu pertama saya mendapatkan 2 orderan. Nah, total stiker dari 2 orderan itu adalah 26 pieces. Kemudian berlanjut pada minggu-minggu berikutnya sampai minggu ketiga, total orderan saya itu menjadi 5 pengorder. Nah,
dengan total stiker dari 5 pengorder itu sekitar 56 pieces. Jadi dari 5 pengorder itu desain stiker yang berhasil saya cetak itu jumlahnya ada 56 buah. Analisa modal dan rugi. Jadi modal yang saya gunakan itu sekitar 185.000. Kemudian total pendapatan yang saya dapatkan dari 5 pengorder dengan 6 total pesanan stiker itu sekitar 65.000. Jadi kalau dihitung laba atau rugi, saya itu termasuk rugi karena saya masih mendapatkan perhitungan minus 120.000, minus 120.000. Jadi saya itu mengalami kerugian, dan ruginya cukup banyak karena ya belum sesuai target yang mau saya capai. Tapi nggak apa-apa, besok saya akan ubah strategi marketing saya karena emang saya lemahnya di marketing. Jadi saya bakal memperbaiki strategi marketing saya supaya saya kedepannya nggak mengalami kerugian lagi. Slot dari usaha saya ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari usaha yang saya miliki ini. Nah, yang pertama adalah produk yang saya buat sangat memperhatikan namanya kedetailan dan kerapian. Jadi saya risih kalau desain saya itu agak berantakan atau enggak sesuai sama apa yang saya harapin. Jadi saya lebih memperhatikan kerapian dari desain stiker saya ini karena itu berpengaruh pada kualitas produk saya. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya menjual produk saja tapi juga jasa desain. Nah, jasa desain saya itu ya di pilihan yang desain custom itu saya desain sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama adalah saya mengalami kesulitan dalam proses marketing karena saya tidak terlalu menguasai strategi marketing. Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat saya mengalami kerugian, yaitu sulitnya mengatur strategi marketing. Yang kedua adalah karena usaha saya ini tidak dijalankan secara kontinu atau berlanjutan atau terus-terusan, melainkan part-time atau saya melakukan itu di waktu senggang, atau misal kalau libur panjang saya akan melakukan bisnis ini. Kemudian opportunities atau peluang. Di sini saya ambil peluang di peluang
uang untuk phone case atau casing HP. Nah, karena saat ini banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah, terus keuangan mereka itu nggak menentu, terus karena cash HP itu kan siapa yang nggak butuh ya, kan buat melindungi HP mereka supaya biar nggak retak atau gimana. Jadi kan mereka beli. Nah, daripada mereka beli dari casing lama mereka bisa custom sendiri dengan stiker dari desain saya atau desain custom sesuai permintaan mereka dari usaha saya ini. Mereka bisa mengkreasi case mereka sesuai dengan kriteria kesukaan mereka. Jadi mereka nggak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli case HP. Jadi mereka bisa mengkreasikan case mereka sendiri dengan stiker vinyl yang saya buat ini. Yang selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah karena banyaknya pesaing dari usaha saya ini, usaha yang di bidang yang sama, produknya sama, yaitu stiker. Nah, dan usaha mereka itu menarik banyak perhatian pelanggan, jadi itu menurut saya merupakan suatu ancaman dari usaha saya ini. Terus yang kedua adalah karena pelanggan atau konsumen saya itu tidak tetap, jadi saya belum punya pelanggan tetap, jadi itu sedikit mengkhawatirkan ya.